Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan judul Dinamika Kependudukan Indonesia. Baiklah, dinamika kependudukan Indonesia itu terdiri kepada 5 bagian. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, persebaran penduduk. Yang ketiga, komposisi penduduk. Yang keempat, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Dan nomor 5, keragaman etnik dan budaya. Yang pertama adalah dalam dinamika kependudukan, yaitu jumlah penduduk. Yang kedua, persebaran penduduk. Yang ke-1 dan kedua ini sudah diterangkan pada waktu pertemuan yang kemarin. Yang selanjutnya, yang nomor 3 adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk ini diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Yang pertama, komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia ini dilihat beberapa aspek. Yang pertama, dilihat dari bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4, sampai 60 tahun atau lebih. Yang kedua, komposisi penduduk dapat juga berdasarkan interval usia tertentu seperti 0 sampai 5 tahun usia balita, 6 sampai 12 tahun usia SD, 13 sampai 15 tahun usia SMP, 16 sampai 18 tahun usia SMA, 19 sampai 24 tahun usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun usia dewasa, dan 60 tahun lebih adalah usia atau lanjut usia. Selain itu, ada lagi komposisi penduduk berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya, usia 0 sampai 14, usia belum produktif. 15 sampai 64 tahun usia produktif, dan usia 65 tahun lebih tidak produktif. Dan bagian B, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya, misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Pada zaman dahulu, kaum laki-laki lebih dominan untuk berusaha atau bekerja dan mempertahankan diri. Pada saat itu teknologi masih sangat sederhana, sehingga hanya penduduk yang memiliki tenaga dan kemampuan fisik yang kuat yang dapat bertahan hidup. Akan tetapi setelah teknologi berkembang dengan cepat dan modern, sesuai pula dengan prinsip emansipasi wanita, ternyata hampir semua jenis pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh kaum laki-laki juga dapat dikerjakan oleh kaum perempuan. Selanjutnya, dinamika penduduk yang keempat adalah pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran,
kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Dan yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Selanjutnya, masalah kependudukan dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Selanjutnya, dinamika kependudukan yang kelima, keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter sendiri, baik dalam aspek sosial atau budaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Keragaman tersebut dipengaruhi faktor lingkungan. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian, sehingga berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara daerah pantai akan mempengaruhi masyarakat untuk mempunyai mata pencarian sebagai nelayan dan berkembang kehidupan sosial masyarakat nelayan. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman kebudayaan tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Yang pertama, rumah adat. Indonesia kaya akan budaya dengan terdapatnya wujud keanekaragaman budaya bangsa kita yang tersebar di berbagai provinsi pada umumnya. Hal yang paling konkret adalah adanya rumah adat di setiap daerah provinsi di negara kita. Yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat tradisional di Indonesia begitu banyak dan beragam. Ini merupakan nilai-nilai budaya Indonesia yang tak ternilai harganya, yang seharusnya kita jaga dan lestarikan, karena kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikannya, lantas siapa lagi? Jangan sampai kita menjadi peduli ketika budaya-budaya kita diklaim oleh negara lain. Yang ketiga, tarian daerah. Tarian merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Tarian setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, biasanya memiliki makna dan simbol tertentu yang terkandung di dalamnya. Ya, demikianlah perjumpaan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.